Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, aku Dea Ananda Aulia dari Purna Bidang 2 Penalaran. Di sini aku akan menceritakan bagaimana bangganya aku menjadi seorang penalaran dan bagaimana aku juga bangga menjabat di HMP 2018 bersama kakak-kakak yang aku banggakan. Pertama aku akan describe dulu kakak-kakak yang di penalaran ada 3, yaitu Kak Bobby, Kak Dinda, dan Kak Amel, dimana kakak-kakak ini adalah kakak yang sangat aku banggakan. Yang pertama adalah Kak Bobby di HMP dan di penalaran sendiri adalah yang aku kenal itu kakak yang sangat terbuka. Aku kelihatan banget sih pada saat Kak Bobby itu menceritakan hal-hal yang lalu pernah ia temui, itu dia senantiasa pasti sharing sama kita. Terus pokoknya menceritakan entah itu baik dari pengalaman ia waktu sama dosen, pengalaman ia sama orang-orang yang lain, ataupun sama teman-temannya dan lain-lain. Pokoknya tujuannya dia itu jangan sampai adik-adiknya merasakan hal yang pahit juga yang udah pernah dia rasakan. Kalau bisa adiknya juga harus lebih baik dari dia. Itu sih yang aku tanemin. Kak Bobby Paula pernah ngomong sama kita seperti itu. Terus Kak Bobby itu yang aku kenal adalah orang yang kritis banget sih. Kritis dalam arti dia tuh selalu meluapkan pertanyaan yang emang di luar dugaan. Maksudnya pertanyaan yang paling baik dan emang sebenarnya memancing membongkarnya rahasia yang kalau kita bisa pikir sih itu kayaknya disembunyikan atau apa ya. Dan itu sempat pernah dengan pertanyaan Kak Bobby sampai terbongkar gitu loh. Itu sih yang maksudnya yang diluapkan di rapat, yang pokoknya nggak ada di rapat itu yang Kak Bobby nanya. Biasanya itu kan orang yang kritis, pertanyaannya kan seperti itu. Terus Kak Bobby itu orangnya baik banget, suka menghibur juga. Terus yang aku salut sih yaitu fast respon banget ya. Kak Bobby itu kalau ditanya selalu cepat banget jawabnya. Makanya aku juga nggak heran Kak Bobby itu jadi publikasi eksternal, juga mungkin alasannya yaitu Kak Bobby juga orangnya fast respon gitu. Terus Kak Dinda nih yang kedua. Kak Dinda itu adalah pribadi yang tegas, menurut aku tegas dalam arti apa ya, pasti dalam menjelaskan sesuatu itu dengan pernyataan yang emang sesuai fakta dan membuat seseorang itu percaya sama dia dengan bahasanya ia sendiri gitu. Sesuatu yang tegas pokoknya dari ekspresinya, dari bahasanya itu Kak Dinda itu tegas banget orangnya dan membuat seseorang itu segan sama dia. Dan banyak yang emang percaya sama Kak Dinda juga, emang karena kadang-kadang Kak Dinda juga kalau ngomong suka benar sesuai fakta gitu yang aku kenal gitu kan Kak Dinda tuh. Terus Kak Dinda itu orangnya sama kayak Kak Bobby, yaitu kritis, orangnya sama-sama kritis. Kritis dalam arti Kak Dinda waktu itu juga sempat pernah rakor juga kan bareng, pernah ikut bareng rakor sama LKM. Kak Dinda juga pernah mengajukan pertanyaan dan pertanyaan ini juga sangat luar biasa, di luar dugaan yang aku pikirkan gitu. Yang gak ada di pernyataan tuh Kak Dinda tanya gitu. Terus Kak Dinda itu juga orangnya peduli sih, terutama dia itu suka nanya-nanya, "Dek, udah ini belum? Dek, udah ini belum?" gitu. Terus kadang-kadang, "Dek, mau ini enggak?" gitu. Suka menawarkan gitu kan kalau Kak Dinda tuh. Terus suka cerita atau apa. Terus dia kalau Kak Dinda itu kalau dia penalaran suka debat sama Kak Bobby, sumpah. Kak Dinda, Kak Amel tuh berdua itu, kakak berdua itu paling sering debat banget di ruang HMP sama Kak Bobby. Aku juga nggak tahu sih. Pokoknya setiap ke HMP tuh pasti berantem terus. Stop lah Kak, aku tahu lah sebenarnya, tapi cuman ini kan cuma bercanda gitu. Tapi kita have fun aja kan Kak gitu. Aku seneng sih dengernya, kayak kelihatannya malah bukannya ada suatu kemusuhan tapi malah adanya persahabatan gitu. Jadi sering kayak ledek-ledekan gitu. Karena Kak Bobby dikatain ini, Kak Dinda juga dikatain ini sama Kak Bobby gitu. Jadi sama-sama ngeledek, lucu juga sih. Terus Kak Amel nih, Kak Amel ini adalah perempuan yang lembut menurut aku. Suka nanya-nanya, dia udah makan belum atau apa tuh, pokoknya orangnya peduli banget kan gitu. Terus apalagi ya, Kak Amel tuh pada saat di klub, aku sih taunya dia cuma
dominan tuh pas di klub ya. Dia tuh koordinasinya tuh dia bagus sama adik-adiknya, terus cara pengarahan dan cara penyampaian ke adik-adiknya, bahkan ke aku sendiri juga, itu dia bagus banget dengan bahasa yang bagus dan santai dan mudah dimengerti. Itu Kak Amel. Kak Amel itu orangnya simple, kayak nggak mau ribet-ribet gitu sih, kayak nggak mau neko-neko, ya udah ini kayak gini aja gitu. Aku tuh ngerasain banget pas kita bikin jadwal schedule per ini sih, per materi, apa ya namanya ya, silabus, ya namanya silabus per materi. Itu sih kita ngerencanain itu, jadi dia tuh langsung tap gitu, oh gini ya, gini aja gitu. Jadi emang kerjanya lebih cepat sih kita dengan arahannya Kak Amel waktu di klub itu gitu. Jadi ngerasa aku tuh juga dibimbing juga sama Kak Amel gitu. Itu sih yang aku tahu dari Kak Amel gitu kan. Terus selanjutnya kakak-kakak HMP untuk keseluruhan menurut aku kakak-kakaknya baik banget. Terus kakak-kakaknya menurut aku patut dicontoh yang sifat positifnya. Terus dengan cara-cara bercandanya, dengan cara apa sih, itu pokoknya seru banget ya kakak HMP semua. Itu aku juga bikin kangen banget kan sama kakak HMP jadinya sekarang. Pokoknya menurut aku begitu kita lagi di HMP, disitulah aku tuh ketawa, yang namanya yang tadinya suntuk banget sama pelajaran matkul, apalagi kalau udah ketemu sama anatomi yang pokoknya matkul susah-susah, itu kan emang harus extraordinary banget kan otak untuk berpikir, dan itu langsung kayak melt gitu sih, meleleh gitu aja, kayak hilang gitu aja perasaan itu. Udah kayak seketika tuh coping stress di situ juga. Jadi menurut aku ya, aku sangat bangga banget sama kakak HMP. Menurut aku HMP ini adalah it's my second home, atau rumah kedua gitu. Dimana udah ngerasain banget sih kekeluarganya sama kakak HMP. Jadi pokoknya rindu banget deh, namanya bercanda-bercanda sama kakak-kakak, menghilangkan rasa penat gitu dengan bercanda dan hiburan kakak-kakak semua gitu. Momen favorit aku pada saat jabat sama kakaknya itu pas ketemu sama proker-proker sih ya tentunya. Dimana situ aku juga belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Terus juga aku tuh kayak apa ya, bisa jaga situasi kayak gitu, belajar dari kakak-kakak semua sih, dari proker-proker itu semua. Pokoknya hal-hal positif udah aku ambil dari jalanin proker-proker yang lalu-lalu, juga pengarahan dari kakak-kakak tuh udah aku ambil positifnya. Itu sih ya, yang pertama tuh menurut aku hal-hal yang momen favorit itu pada saat ngejalanin proker bareng-bareng gitu. Terus yang terakhir is the best of my life, itu adalah momen pada saat ke pulau sih sebenarnya aku, karena menurut aku pulau sama tempat rapat itu jauh beda banget. Maksudnya jauh beda dalam aspek perbincangan yang kita 360 derajat beda banget. Yang tadinya di tempat rapat ini kita selalu kayak pembahasannya serius tentang proker, tentang inilah, tentang kampus, tentang apa, bla 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 pokoknya. Dan kalau di pulau tuh rasanya bersatu dengan alam, terus juga apa ya, kayak perbincangan kita juga udah kayak curhat kayak gitu. Pokoknya lucu banget waktu di sana itu, foto-foto bareng dan lain-lain, dan sampai sekarang aja aku masih kayak suka lihat di galeri foto-fotonya, masih banyak di aku. Pokoknya aku rindu banget ya pada saat di pulau gitu kan, masih sering aku lihat videonya tahun lalu. Aku udah pernah ngapain aja sih di pulau gitu, sampai aku pengen jadi ada kesan pengen lagi gitu ke pulau. Sejujurnya sih sama kakak-kakak asli di pulau tuh kocak-kocak banget, apalagi kakak-kakak yang sering debat di ruang HMP itu juga debat lagi di pulau. Waktu itu aku juga gak paham sih kenapa tuh debat terus, kayaknya juga emang auranya kayak gitu kali ya, pengennya debat terus gitu kan. Aku juga gak paham dah. Momen yang paling ngeselin waktu ngejabat bareng kakaknya, momen yang paling ngeselin itu apa ya, kakaknya kadang pernah nggak fast respon gitu aja sih, yang aku paling nggak suka sih dari saat ngejabat ini. Cuman itu kan manusiawi ya, karena emang aku pikir kalau misalkan
membicarakan tentang fast respon apa enggak seseorang itu kan gak hanya ngurusin kita doang gitu, pasti dia ada waktu lain di luar sana gitu sih. Menurut kalian momen yang nggak bisa dilupain waktu kapan? Ya udah, itu momen waktu ini sih yang nggak bisa dilupain tuh waktu ke pulau, nggak bisa dilupain banget kan, udah aku ceritain tadi sebelumnya. Sama ini sih, kalau aku tuh ngerasainnya di proker-proker yang ketemu sama orang-orang yang profesional, dimana kayak seminar gitu. Terus ada juga di FFC gitu kan, ketemu sama fisioterapi gitu kan. Nah, itu tuh aku ngerasain kayak harus menempatkan diri dan posisi menjadi seorang dia itu untuk orangnya seperti itu, seperti gimana gitu. Dan itu udah diajarin sama kakak-kakaknya, udah dibimbing sama kakak-kakaknya, sejujurnya gitu sih. Yang aku akan sampaikan sama kakak-kakak semua, terima kasih kakak-kakak atas arahan dan bimbingannya, sarannya, kebaikan kakak-kakak semua, atas luangan waktu, atas semua tenaga dan pikiran kepada kita semua. Semoga menjadi ladang berkah dan ladang pahala, amin. Semoga menjadi pintu dan jalan menuju arah kesuksesan, dimana kakak akan menjadi fisioterapis yang sesuai dengan passion masing-masing. Dan semua pekerjaan dan urusannya semoga dipermudah, amin ya robbal alamin. Aku sangat berterima kasih sama kakak semua. Sekali lagi, tanpa ada kakak semua, aku ini bukan seorang yang apa-apa gitu. Terima kasih kakak semua, terima kasih. Oke, aku akhiri video kali ini. Terima kasih atas semuanya, atas waktunya. Kakak udah rela-relain nonton video sepanjang ini. Maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.